Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Baik Bu, udah Bu. Oke, kalau gitu berarti udah siap ya buat belajar. Siap, sudah Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, karena kita sudah berdoa, nah sekarang Ibu mau ajak kalian untuk menumbuhkan rasa kecintaan kalian kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, dengan apa sih caranya? Di sini Ibu mau ajak kalian untuk nyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu Indonesia Raya. Kalian aktifin mikrofonnya ya, kita nyanyi bareng-bareng. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, bagus anak-anak. Nah, karena kita sudah berdoa, kita juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran sebelum mulai pembelajaran. Nah, tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca teks dan mengamati gambar tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa dapat menganalisis jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dengan teliti. Nah, tujuan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan pengamatan tentang lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat membuat kesimpulan tentang pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dengan tanggung jawab. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi dan pengamatan tentang lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk materi. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan ini dilakukan dengan kerja keras untuk membantu orang lain. Nah, biasanya pekerjaan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan. Nah, yang nantinya itu pekerja ini akan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, contohnya seperti ibu bekerja sebagai guru. Nah, pekerjaan ibu itu adalah mendidik kalian. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, apa saja sih macam-macam pekerjaan? Ada yang tahu anak-anak? Iya, silakan Bian. Bu, biar izin juga jawab ya Bu. Jadi untuk macam-macam pekerjaan itu, yang Bian tahu itu ada polisi, ada guru, ada dokter, ada penjahit, ada pemadam kebakaran, petani, nelayan, peternak, dan masih banyak lagi Bu, tapi Bian belum ingat semua. Nah, iya benar ya, kayak guru, dokter, terus juga petani, nelayan, itu pekerjaan ya namanya anak-anak. Nah, selanjutnya ada macam-macam daerah. Di sini daerah terbagi menjadi 3. Ada pesisir, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, apa sih pesisir? Nah, pesisir ini merupakan daerah yang berdekatan dengan perairan atau pantai. Nah, sedangkan dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Nah, biasanya dataran rendah ini adalah seperti pantai. Pantai juga termasuk ke dataran rendah. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran
yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut atau 600 mdpl. Nah, biasanya dataran tinggi ini adalah wilayah pegunungan. Karena tadi kita udah bahas mengenai pekerjaan dan daerah, nah di sini Ibu mau ngejelasin tentang macam-macam pekerjaan sesuai daerah. Di sini ada pesisir. Tadi kan pesisir itu merupakan daerah yang berdekatan dengan pantai atau perairan. Berarti sudah jelas dominan penduduknya itu bekerja sebagai nelayan, petani, pedagang, petani garam, juga pengrajin. Lalu ada dataran rendah. Dataran rendah itu dominan penduduknya bekerja sebagai buruh tani, pedagang, peternak, seperti itu. Lalu dataran tinggi. Dataran tinggi itu kan daerah pegunungan ya. Jadi biasanya warganya itu dominan bekerja sebagai petani buah gitu, kayak stroberi, kayak gitu-gitu. Terus peternak, pedagang, pekerja perkebunan seperti yang tadi Ibu jelaskan, perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, seperti itu. Nah, di sini Ibu ada video tentang macam-macam pekerjaan sesuai daerah. Disimak ya anak-anak videonya. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Diana di pembelajaran tematik muatan IPS tema 8, subtema 1 tentang pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, anak-anak sudah disimak ya tadi videonya mengenai macam-macam pekerjaan sesuai tempat tinggalnya. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar, ada 3 gambar. Nah, Ibu mau dengar kalian ada yang bisa bantu jawab apa saja sih macam-macam pekerjaan yang ada di gambar ini, terus ada daerah mana? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, saya ingin jawab. Iya, silakan Bian. Bu, dia jawab ya Bu. Jadi kan ini ada 3 gambar ya Bu. Di gambar pertama itu tuh nelayan Bu. Rumahnya rumah penduduknya itu ada di sekitar pesisir, dekat perairan juga Bu. Nah, kalau gambar yang kedua itu petani Bu. Nah, rumah mereka itu berarti di daratan rendah Bu. Nah, kalau yang gambar ketiga itu Bu, itu orang yang memetik buah Bu, berarti petani buah. Nah, jadi rumah mereka itu di daratan tinggi Bu, daerah pegunungan gitu Bu. Nah, iya benar. Makasih Bian jawabannya. Benar ya. Nah, di sini ada identifikasi jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan. Nah, lingkungan itu kan terbagi menjadi 2, ada perkotaan dan pedesaan. Nah, biasanya kalau di perkotaan itu, penduduknya bekerja sebagai pegawai kantor. Karena kan di kota itu banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung besar. Jadi kan pekerjanya itu pegawai kantor gitu. Banyak juga warga desa yang merantau ke kota untuk bekerja seperti itu. Terus ada polisi, pegawai negeri sipil, guru, dan lain-lain. Nah, kalau di pedesaan itu, biasanya mayoritasnya itu bekerja sebagai petani, peternak, pengembala, budidaya ikan, dan juga berkebun, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan bentuk beberapa kelompok. Untuk nama-namanya, nanti Ibu akan bagikan di grup WhatsApp. Silakan kalian cek grup WhatsApp kalian untuk mengetahui siapa saja kelompok kalian. Nah, tugasnya itu adalah kalian Ibu perintahkan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lingkungan. Nanti kalau sudah, Ibu akan minta perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang silakan kalian diskusi terlebih dahulu ya, Nak. Oke, udah selesai ya waktu diskusinya. Sekarang Ibu mau dengar perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ada yang bisa jelaskan? Saya Bian Bu dari kelompok 2. Iya, Bian, silakan. Iya Bu, jadi saya izin menjelaskan ya Bu. Jadi rumah saya kan itu di daerah daratan rendah Bu. Nah,
perkotaan juga, di daerah perkotaan. Nah, pekerjaan yang ada itu di sekitar rumah saya, Bu, di tengah-tengah saya itu rata-rata ada guru, ada dokter, polisi, PNS, penjahit, terus ada pedagang juga, Bu, terus ada juga, Bu, TNI. Oke, berarti rumah Bian itu tadi di perkotaan dataran rendah ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai, nanti Ibu akan berikan kalian tugas melalui WhatsApp group. Ibu menugaskan kalian untuk membuat laporan sederhana. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan diaktifkan mikrofonnya ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk kerjakan tugasnya ya anak-anak. Nanti Ibu akan bagikan link presensi di grup WhatsApp untuk mengecek kehadiran kalian. Kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.